Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Prizarani, NIM 18012-184, kelas Akidah Islam C. Izinkan saya mengumpulkan tugas pertemuan ke-14 tentang ceramah yang bertemakan Akidah Islam dengan dosen pengampu Ibu Safika Maranti SHI ME. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menuntun kita ke jalan kebaikan dan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Dan tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum mengenai iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut terkait hari akhir ataupun hari kiamat, teman-teman semua harus kita ketahui apa itu pengertian dari hari akhir atau hari kiamat tersendiri. Nah, teman-teman semua, sekarang ini kita tinggal di dunia. Nah, dunia yang kita tinggali ini sifatnya hanya sementara. Bayangkan teman-teman semua, dunia yang sebesar ini yang sedang kita tinggali saat ini hanya sementara untuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya nanti kita semua akan memasuki alam yang abadi yang disebut dengan alam pembalasan. Nah, teman-temanku sekalian, di akhirat atau di alam akhir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik selama masa hidupnya dengan pahala, dan akan memberikan balasan kepada orang-orang yang semasa hidupnya melakukan kejahatan dengan siksaan. Hari akhir adalah hari di mana dunia menemui kehancurannya. Manusia saat itu tidak dapat berbuat apa-apa karena manusia sibuk mencari penyelamatan. Tetapi tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka kecuali pembuktian amal dan perbuatan yang telah dilakukannya di dunia. Nah, teman-teman semua, beriman kepada hari akhir adalah percaya akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia. Iman kepada hari akhir merupakan pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Jadi, jika ada orang yang tidak percaya akan hari akhir atau hari kiamat, maka mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Nah, peristiwa terjadinya hari akhir itu oleh Allah banyak dijelaskan dan diterangkan dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-6 yang berbunyi, apabila bumi diguncangkan dengan dahsyatnya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi seperti ini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kubur dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka. Nah, teman-teman semua, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah menjelaskan bagaimana keadaan atau kejadian yang akan terjadi saat hari kiamat itu. Di mana bumi digoncangkan, manusia yang sudah meninggal akan dibangkitkan dari kubur dalam bentuk yang bermacam-macam. Sungguh mengerikan sekali ya teman-teman. Nah, Allah sendiri telah menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu dapat diketahui. Akan tetapi, untuk kapan atau waktu tepatnya kapan kiamat itu akan terjadi, tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Bahkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, juga tidak mengetahui kapan waktu persis akan terjadinya kiamat.
Nah, Allah berfirman dalam Quran surat An-Anfal ayat 187 yang berbunyi, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanmu dan tidak ada seorang pun yang menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu berat, huru-hara makhluk yang di langit dan di bumi, dan kiamat itu tidak datang kepadamu melainkan datang dengan tiba-tiba. Dari firman Allah ini dapat kita simpulkan bahwa kiamat itu nggak ada yang tahu nih teman-teman kapan akan terjadinya. Dan dalam surat tersebut disebutkan bahwa kiamat akan datang tiba-tiba. Betapa ngerinya jika kita belum memiliki persiapan dan kiamat akan datang tiba-tiba. Kemudian selain dari dua firman Allah yang telah saya bacakan tadi, Allah juga menerangkan pengertian kiamat dalam Quran surat Al-Qamariyah ayat 1-5 yang berbunyi, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti andai-andai yang bertaburan dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Kalau kita lihat dari terjemahan ayat surat Al-Qamariyah 1-5 ini, teman-teman, bahwa di hari kiamat nanti manusia seperti andai-andai yang bertaburan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Tidak terbayang ya teman-teman bagaimana hancurnya bumi ini sehingga gunung-gunung bisa seperti bulu-bulu yang berhamburan dan manusia seperti andai-andai yang bertaburan. Peristiwa hancurnya alam dan seisinya diawali dengan tiupan trompet oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu hancurlah seluruh isi dunia dan segala isinya, termasuk manusia, baik yang ada di bumi atau yang di langit, semua hancur setelah malaikat Israfil meniupkan trompet atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan dihembuskanlah trompet, maka robohlah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sebenarnya kerusakan dan kemusnahan seluruh alam dan segala isinya bukan sesuatu yang mustahil dan bukan pula sesuatu yang tidak masuk di akal sehat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa segala sesuatu yang berwujud atau yang ada pasti akan mengalami kerusakan dan kehancuran setelah melalui masa atau setelah melalui perputaran waktu yang lama, dan sesuatu yang tidak dapat rusak tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya segala sesuatu pasti akan rusak dan musnah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, kehidupan manusia pada waktu di dunia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang semasa hidup di dunianya selalu berbuat baik, beramal soleh, selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, akan mendapatkan balasan surga. Nantinya di hari kiamat akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Nah, selanjutnya bagi orang-orang yang semasa hidupnya selalu melakukan kemungkaran, tidak menjauhi larangan Allah, suka berbuat jahat, akan mendapat balasan yaitu siksaan di dalam neraka. Nah, teman-teman semua perlu diketahui sebelum mereka menempati tempat yang sesuai dengan amal ibadah yang telah mereka perbuat di dunia, terlebih dahulu mereka akan dihisap amal ibadahnya, dan di sanalah pengadilan yang sesungguhnya, pengadilan yang sangat-sangat adil, tidak seperti di dunia ya teman-teman. Pengadilan yang di dunia tidak jarang banyak dimanipulasi, tetapi nanti saat kita akan dihisap, di sana merupakan pengadilan yang sejati. Allah akan mengadili manusia
sesuai dengan catatan amal perbuatan yang telah dicatat oleh malaikat raqib dan atid selama hidup manusia. Kemudian baru menjatuhkan putusan sesuai dengan amal perbuatan ketika kita ada di dunia. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat membela kecuali amal perbuatan yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Dan semua anggota badan yang kita miliki ini akan menjadi saksi saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada saat itu sudah tidak dapat lagi berbohong atau berdusta. Pada hari itu juga banyak orang yang menyesal karena semasa hidupnya tidak berbuat kebajikan ketika mereka hidup, masih sedikit berbuat baik. Nah, maka dari itu teman-teman, karena sesungguhnya telah dijelaskan dalam Al-Quran tentang betapa mengerikannya hari kiamat, apa saja yang akan terjadi hari kiamat, dan apapun yang kita lakukan nantinya itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Maka dari itu teman-teman, selagi kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan banyak-banyak kebaikan dan selalu mengingat tentang akan adanya hari akhir. Sehingga nantinya saat hari akhir atau hari kiamat itu datang tiba-tiba, kita tidak akan menyesal dan sudah mempersiapkan amalan baik yang bisa menolong kita di hari akhir kelak. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, terdapat kesalahan kata. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.